Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Tentu ketika Anda menyimak video yang saya upload, sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi, wawasan, dan memperbaharui keyakinan kita. Tuhan memberkati. Dan bagaimana perdebatannya teman-teman, jangan skip supaya teman-teman boleh melihat informasi yang lebih lengkap, dan semoga kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan memperbaharui iman kita. Ini dia teman-teman videonya, mari kita simak dengan baik. Silakan Pak Jainal. Jadi sudah boleh saya ngomong ini? Iya, silakan. Ya, makasih Pak Edben. Luar biasa Pak Edben, orangnya sabar. Baik. Yang saya ingin tanggapi yang pertama-tama yang ingin saya tanggapi adalah pernyataan dari sebentar saya dulu. Pak Humisar kalau tidak salah ya. Dia mengatakan bahwa Pak Humisar mengatakan bahwa Al-Quran itu salah dengan menyebutkan bahwa Maryam itu saudaranya Harun. Saya kira mungkin Pak Erben sebagai seorang apologet yang sudah, kalau menurut saya sudah boleh dikategorikan sebagai orang yang sudah senior, ya, pasti sudah lebih mengetahui bahwa sudah banyak bertebaran jawaban di luar sana tentang klarifikasi nama saudara Harun. Jadi Harun yang dimaksud dalam Al-Quran, ya Ukhta Harun, itu bukan Harun di zamannya Nabi Musa. Itu ada hadisnya. Suatu ketika sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan Harun dalam ayat ini? Bagaimana mungkin ada saudara Harun hidup di zamannya Siti Maryam? Maka Rasulullah sendiri pun menjawab. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang terdahulu itu suka memberikan nama-nama kakek-kakek terdahulu mereka. Ya, jadi untuk menghormati sebagai rasa kekaguman, sebagai penghormatan, sebagai doa, mereka memberikan anak-anak cucu mereka nama dari orang-orang tua nenek moyang mereka terdahulu. Seperti halnya Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim. Bukan berarti Ibrahimnya itu adalah Nabi Ibrahim, bukan. Saya sendiri, saya kasih nama anak saya Muhammad Arsyad, karena kakeknya 8 generasi ke atas punya kakek namanya Muhammad Arsyad. Karena saya cinta dengan kakekku 8 generasi ke atas, saya berikan nama anakku Muhammad Arsyad. Tadi ada yang resen Pak Paul, mau ditanggapi apa yang disampaikan Pak Jainal, Pak? Ya baik, sedikit saya mau tanggapi dengan Pak Jainal tentang bagaimana tadi soal penyebutan Harun, yang kita tahu bahwa Harun adalah keturunan Lewi, dan bagaimana juga ada penjelasan bahwa Maria adalah keturunan Daud. Jadi memang sangat tidak ada hubungannya, dan itu adalah bentuk kesalahan. Dan kata Miriam itu adalah adik daripada Harun itu sendiri. Jadi saya pikir apapun yang dikatakan itu hanya pembenaran. Terima kasih, sekian. Erben, aku mau tanya dulu Erben. Ya, silakan. Nah, tadi kan Nama Musa mencocokkan Nabi Isa Al-Masih itu sama Yesus. Kalau Yesus yang saya tahu, ibu Maria itu nggak ada saudaranya laki-laki, bro. Walaupun nggak bilang itu menyusukan nama-nama Nabi, nggak ada saudaranya. Nggak mungkin perempuan dikasih nama Harun. Coba cari kalian, makanya kalau nggak ada saudaranya laki-laki jangan disama-samain. Gitu maksud kita. Oke. Kayak nama yang duluan tadi membuat nama-nama ke situ, bro. Coba dibuka Quran 23. Berarti Bapak percaya bahwa tadi itu ya saudaranya siapa? Bukan saudaranya Harun ya? Mau dibaca Pak, mau dibuka itu ya. Maksudnya gini, jika Bapak tadi itu percaya bahwa Harun itu bukan saudaranya Maryam, ya, tetapi kakek buyutnya Maryam, tapi tertulis itu saudaranya Maryam, bagaimana Pak?
Ibu Sofiatul Ajarah bisa jelaskan Bu tentang Maryam saudara Harun bisa? Ada hubungan, itu emang Quran salah sejarah kok. Ya, di dalam Quran Maria disebut saudara perempuan Harun. Ya, itu jelas-jelas saudara perempuannya itu. Dan juga disebut binti Imron. Disebut binti Imron. Tahu nggak artinya binti? Tahu nggak artinya binti? Binti itu Ibu Sofiatul bertanya kepada siapa? Ibu Sofiatul bertanya kepada siapa? Bertanya semua yang ada di sini. Oh, ya silakan jawab yang lain. Saya diam aja. Tadi kan ada muslimnya tuh. ini ada Oh iya, saya Muslim. Saya Muslim. Ya, lu tahu nggak Kayaknya artinya dulu binti itu lah. apa? Ali Imran lah. Halo. Bentar, aku lagi buka laptop nih. Beri kesempatan kepada yang mau menjawab. Oh, binti. Ya anak perempuan. Ya sudah. Nah, Imron anaknya 3 di dalam Quranmu. Harun, Musa, sama Maryam. Jadi sudah jelas di situ, ya. Kemudian di dalam tafsir, bukan tafsir, sorry, di dalam hadis-hadismu juga sudah dijelaskan tuh, ya. Kab al-Ahbar juga datang, kemudian orang Najran juga berkata, kok kamu bisa melafalkan Maryam itu saudara perempuan Harun? Pada jarak antara Maryam dengan Isa itu ratusan tahun. Lebih tepatnya sih sekitar, siapa yang halo-halo? sebentar Pak Dalma. Coba baca dong hadisnya. Yang di riwayat Muslim yang saya minta. Coba. Jangan cuma disebut saja. Oke, Saya sudah bikin videonya, Pak. Saya sudah bikin video lengkap mengenai kesalahan sejarah. Sesungguhnya. Bentar, saya lagi bukakan, saya lagi buka komputer ya. Nah. Oh iya, kenapa? Karena saya tidak pernah bicara seperti ilmunya Bapak. ketinggalan di laptop. Bukan Pak, saya tidak pernah bicara tanpa data. Bapak, data-data yang ada kami simpan juga di laptop, atau Bapak jangan begitu. Ilmunya ini dari laptop. Ahmad Kainama atau ilmunya di Google Translate, kamu tahu nggak? Kalian tahu ya, Kejadian 1 ayat 1. Elohim, Bereshit bara Elohim eta jamain ba'at ha'aretz. Kalian Google Translate. Apa itu? Allah. Jadi yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmunya Ahmad Kainama itu ada di Google Translate, Pak. Sekarang saya tanya, menurut Anda, orang yang ilmunya ada di Google Translate, pantaskah mendapat penghargaan psikologi dan mengajar di dalam masjid? Udah terlalu jauh. Kita mungkin Pertama kali ketemu sama saya, Anda sudah menghina saya. Saya tanya, Ustadz Ahmad Kainama yang kamu bangga-banggakan mendapat kristologi, pantaskah dia mengajar dengan Google Translate? fokus. Pak Erben, dia udah menghina duluan Pak Bu Sofi. Karena laptop itu bahan pandat. Jadi gini sebentar. Kita calling down dulu bentar ya. Jadi gini. Oke, saya minta maaf. Saya minta maaf. Gini Bro Zainal. Minta maaf itu diterima. Jangan lagi ngomong seperti itu di depan saya. Oke. Jadi gini Bu Sofi, kalau sudah selesai nanti laptopnya Ibu Sofi akan jelaskan. Nanti masuk ke laptop bentar. Ya, ditunggu ya Bro Silakan Zainal ya. Supaya kita diskusinya tidak bentur-benturan ya. Jadi Ibu Sofi lagi siapkan. Bro Duran bisa nggak Bro meluruskan hal tadi? Ya, siapa sih namanya? Siapa dulu? Zainal Arifin ya, Zainal. Oke, Pak Zainal. Harun sama Musa itu saudara apa enggak? Saudara. Saudara. Musa punya saudara perempuan enggak? Bertanya ke saya tidak tahu, saya kurang tahu. Oh, berarti Bapak nggak pernah baca Quran Bapak. Quran Bapak bilang Musa punya saudara perempuan, Pak. Oh iya benar, ada saudara perempuannya. Oke. Benar, saya pernah. Baru saya ingat. Ya, oke. Oke. Maryam binti Harun, Maryam binti Imron, Musa bin Imron dan Harun bin Imron. Menurut Bapak, ini Imronnya sama atau beda, Pak? Bapaknya Imran. Maksudnya bapaknya beda atau sama gitu? Beda. Musa itu Beda. beda. Bedanya di mana, Pak? Ya, beda. Ada Imron yang lain yang ditulis di dalam Quran? Ada Imrannya itu anaknya apa? Bapaknya Siti Maryam. Bapaknya Maryam Imron, bapaknya Iya. Musa Imron juga, Pak. Bapaknya Musa Imran. Halo. Nah, kalau itu saya tidak tahu. Coba yang muslim yang lain silakan jawab. Yang saya jawab berdasarkan yang saya jawab ini berdasarkan hadis dari riwayat Muslim bahwa isu Saya juga ada ini pegang. sebenarnya. Saya pegang riwayat. Saya dulu, Bu. Saya bicara dulu. Musa bin Imran. Saya bicara dulu. Ya udah Bapak bicara. Jadi isu ini bukan isu yang baru, ini isu yang sudah lama. Isu yang sudah lama dan dijawab sendiri oleh Rasulullah SAW. Jawab sendiri. Dan itu tercatat dalam hadis riwayat Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, ketika aku tiba di Najran, penduduknya bertanya kepada aku, kalian membaca Quran. Wahai saudara perempuan Harun, padahal Musa hidup sebelum Isa selama sekian dan sekian tahun. Ketika bertemu Rasulullah SAW, aku tanyakan hal itu. Dan beliau menjawab, beliau ini di sini maksudnya Rasulullah. Muhammad. Sesungguhnya mereka biasa menamakan anak mereka dengan nama Nabi dan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Itu jawaban Saya mau Rasulullah. lengkap, Bapak keliru.
Itu jawaban Rasulullah. Yang Bagaimana? pertama Begitu, Pak, ya? ceritanya nggak seperti itu ya. Yang pertama Ka'ab al-Ahbar itu datang, dia ngomong sama Aisyah. Kemudian Aisyah membenarkan itu. Dia sampai syok. Aisyah mengatakan kamu bohong. Aisyah syok. Jadi Aisyah ngerti apa yang dikatakan Ka'ab al-Ahbar itu betul. Ya, Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa jarak antara Isa dengan Maryam saudara perempuan Harun itu 600 tahun waktu itu. Ka'ab al-Ahbar ngomong begitu. Aisyah mengatakan kamu bohong. Kemudian ketika nabimu pulang, Aisyah mengatakan kepada nabimu, kok tadi kok ada orang ngomong begini-begini? Terus nabimu begini, oh iya itu memang dipanggil menurut nama nenek moyangnya katanya. Yang pertama Maryam ibu Yesus, kalau memang Isa itu adalah Yesus ya, yang kita samakan dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab kita. Nenek moyangnya itu bukanlah Lewi, bukanlah Harun, itu keliru lagi. Ya, jadi tidak pernah ada yang namanya dinamakan sebagai nenek moyangnya. Sebutan satu-satunya yang dikatakan anak Daud itu merujuk kepada Mesias. Jadi gelar Yesus sebagai anak Daud itu merujuk kepada kemesiasannya yang adalah atau keturunan Daud, bukan saudara laki-laki Daud. Gak pernah ada dipanggil saudara, ya kayak lu misalnya, gak pernah lu dipanggil saudaranya Hitler misalnya, ya apalagi saudaranya siapa misalnya, Gajah Mada misalnya gitu. Ya, nggak pernah. Saudara perempuan itu jelas saudara perempuan, ya apakah itu sepupu, apakah itu saudara kandung, tapi yang pasti pada zaman yang sama. Dan bukti yang lebih jelas lagi, ketika di dalam Qur'anmu, Allahmu mengatakan bahwa Injil itu ada pada zaman Musa. Jadi di dalam pikiran nabimu pada waktu itu, pamannya dikasih kitab Taurat, si Musa, ponakannya dikasih kitab Injil, yaitu Isa. Ya, betul, itu bukti jelas. Jadi anakronisme, ketidakcocokan dengan timeline sejarah itu banyak sekali. Itu film Madi di sana, Ibu. Kamu Madi artinya kata kerja. Halo. Madi di sana. Bahkan sebentar aku belum Injil. Itu bahkan kamu ceritakan. Sebentar Sebentar ya. Boleh. Jadi sudah 15%. HP ku tinggal 15%. Jadi ya memang Muslim kalau sama saya tuh selalu kalau nggak hilang sinyal, HP-nya baterainya drop. Selamat Ya, memiliki itu selalu. Selamat membanggakan. Memang saya bangga, Pak. Anda tahu apa itu film Madi? Ya. Nggak usah ke sana dulu. Tidak tahu. Blunder mengenai jadi masalah Injil ada di zaman Nabi Musa. Blunder mengenai saudara perempuan Harun, ya, dan anaknya Imron itu merupakan blunder 1400 tahun yang harusnya sudah diketahui oleh Muslim bahwa ini adalah anakronisme kesalahan sejarah. Jadi Muhammad itu bingung antara Miriam, kakak daripada Musa dan Harun, dengan Miriam daripada ibu Yesus. Ya, kakak perempuan Harun dan Musa itu adalah seorang nabiah bernama Miriam. Ya. Dan itu bukanlah Maryam ibu Yesus atau kembali ke hadis saat mungkin jelas kembali. Ini membuktikan anakronisme sejarah terbesar, membuktikan Quran bukanlah firman daripada Tuhan yang sejati. Oke, mungkin Ibu Sophie kita dengarkan bahkan dulu. di dalam tafsir jadi katakan Imron, ini kamu tahu nggak istrinya siapa? Hana, bayangin. Hana yang adalah ibu ibunya Maryam. Padahal Hana itu adalah suaminya adalah namanya Eliakim. Ya, di dalam Lukas 3. Jadi ini anakronisme, ya. Imron itu istrinya adalah Yokebed, bukan Hana. Jadi jelas di dalam tafsir cendekiawan Muslim sendiri, ini merupakan satu anakronisme kesalahan sejarah. Ya, makanya saya sarankan kamu membaca bukunya Muhammad Ahmad Kalafulo. Lihat Yohanes 19:25. Di sana saudari Maria adalah Maria, kan tidak masuk di akal. Bahkan di dalam Qur'anmu Allah mengatakan Injil itu ada pada zaman Musa. Jadi omnya dikasih kitab Taurat, ponakannya dikasih kitab Injil. Dia ya. Mama dengar ini. Mama coba dengar. Kalau bukan hanya mak-mak Maria, bukan hanya mak-mak. Dengar saya. Ya, sekarang bukan hanya mak-mak, kamu dengarkan saya. Kamu dengarkan saya. Kamu segera sadar, bahwa apa yang kamu percaya itu adalah keliru. Ya, apa yang kamu percaya itu adalah keliru dan kebohongan selama 1400 tahun. Kamu yang keliru dan kebohongan kamu, karena kamu saya lahir baru, saya penuh dengan roh kudus seperti kamu. Begitu. Ya, seperti kamu yang ilmunya ketinggalan kececer di mana-mana. Oke, ya. Jadi kamu harus segera sadar, Pare. Kamu harus segera sadar, Pare, bahwa apa yang kamu percaya itu keliru, itu anakronisme kesalahan sejarah. Sudah 13% mungkin sekarang. Gini. Ibu Sophie. Kayaknya segera menghilang dia. Ini saya pakai kabur dia. Enggak, saya tidak akan kabur. Ya, segera kabur. Ilmu Anda segera kabur dia. Begini, Bu, Pak Erben. Sebentar, aku ngomong dulu dong. Baik. Bro Zainal, tolong Bro berikan data-datanya Bro untuk membuktikan apa yang Bro sampaikan. Bisa di chat linknya atau hadisnya di mana, nanti kita bisa cari hadis mana, Pak. Ya, coba Anda buka bagaimana ya. Sekalian. Oke, Pak, sekarang gini. Saya tidak tahu caranya share screen, saya tidak tahu. Kalau saya tahu cara untuk share screen, saya akan share screen. Bagaimana tuh caranya? Musa bin Imron. Pak hadis berapa? Gitu loh. Nanti dibuka sama Pak Erben.
Jadi begini, hadis riwayat Muslim. Ya, terus hadis riwayat Muslim terus. Ya nomornya saya nggak tahu. Di sini nomornya. Malam. Ya. Jadi gini Pak Jainal, kalau Pak Jainal tidak tahu datanya, tapi Pak Jainal ngomong, ya kami pun pusing menghadapi Bapak. Tapi kalau Bapak ada data, nanti kawan-kawan. Nanti lain kali saya. Ya. Jadi bentar dulu, selesai dulu satu-satu. Baik. Jadi gini, kalau Bapak bicara ada datanya, maka kita uji data itu. Nanti Ibu Sophie akan menunjukkan data, Bro Duran akan menunjukkan data, maka nanti akan tersaji data yang bisa. Bro pun dapat data terbaru, kita pun dapat terbaru gitu ya. Para pemirsa juga dapat terbaru gitu. Jadi gini Bro, sebelum Bro bicara panjang kali lebar kali tinggi, Bro cari dulu datanya di mana supaya pasti ya. Kita tunggu ya. Cari dulu. Oke. Sekarang silakan Bro Duran. Sambil menunggu, saya sambil menunggu. Coba buka Yohanes 19. Jelas. Yohanes 19 nomor 25. Siapa saudara? Siapa saudari dari Maria? Jangan lompat dulu Pak Jenal. Oh iya, harus diberikan perbandingan agar kita bisa membandingkan mana yang lebih masuk akal. Maria punya saudara Harun atau Maria punya saudari Maria? Gantian Pak bicaranya Pak. Kan aneh kan ya? Silakan Bro Duran. Silakan Emang aneh, orang salah sejarah kok Quran. Nanti dijelaskan. Silakan. Musa bin Imron. Dengerin saya, Musa bin Imron. Jangan tanya silsilah ke saya kurang tahu silsilah. Saya hanya menjawab berdasarkan hadisnya itu. Sebentar, saya akan carikan hadisnya. Jadi gini. Jangan tanya silsilah, saya kurang paham soal silsilah. Saya kasih Bapak tafsirnya dan juga hadisnya Pak ya. Saya kasih 2 loh, bukannya 1 loh. Pertama saya kasih hadisnya dulu Pak ya, yang menyatakan bahwa Musa itu Musa bin Imron, Musa anak Imron. Sebentar ya, saya share. Nanti tafsirnya Pak, dari Ibnu Katsir Pak. Pak Jainal bisa baca? Atau saya yang bacakan Pak Jainal? Iya, coba bacain dulu. Oke, saya yang bacakan Pak Jainal ya. Kalau bagusnya sebenarnya Bapak yang bacakan, saya hanya share supaya nanti Bapak bisa ini. Tapi kalau Bapak nggak bisa, aku yang baca. Dan telah menceritakan kepada kami, Abdul bin Humaid. Lewatin aja Pak. Oke, saya melewati Musa, ini nih. Rasulullah SAW bersabda, saya melewati Musa bin Imran. Pada malam aku ini ya. Pada malam aku diisrakan. Dia adalah seorang laki-laki sawo matang tinggi, gempal, seakan-akan beliau adalah seorang laki-laki dari kaum Syanwa. Dan aku melihat Isa bin Maryam berbadan sedang berwarna merah dan putih, rambutnya terurai. Lalu diperlihatkan kepadaku Malik, malaikat penjaga neraka, dan Dajjal dalam beberapa ayat yang mana Allah hanya menunjukkan kepadanya sehingga kalian tidak ragu-ragu dalam bertemu dengannya. Berawi berkata, Qatadah menafsirkannya bahwa Nabi Allah SAW sungguh telah bertemu Musa. Jelas di sini dikatakan saya melewati Musa bin Imran. Apa mau disampaikan dari sini Bro Duran? Pak, di hadis ini dikatakan Musa bin Imran. Musa punya saudara perempuan. Lalu Harun pun namanya pasti dong Harun bin Imran, Pak. Musa bin Imran, Harun bin Imran, wahai saudara perempuan Harun Maryam binti Imran. Mau kabur kemana lagi, Pak? Nggak bisa. Anda mau kabur kemana lagi? Tafsir Ibnu Katsir juga menyatakan Musa bin Imran, Pak. Sebentar ya, ada yang bisa nggak? Al-Waqiah ayat 40. Tafsir? Ada yang punya tafsir? Ibnu Katsir. Soalnya punya saya internetnya lagi ngaco nih. Tafsir apa nih? Tafsir? Ibnu Katsir. Pokoknya kalau lagi nih buka Qur'anu.com, cari surah 56 ayat 40. Lihat di Ibnu Katsir nih ya, bicara apa? Ibnu Katsir tuh bilang Musa bin Imran, gitu loh, Pak. Oh bro, itu bisa 56 ayat 40. Surah 56 ayat 40. Di situ dikatakan juga, Pak, akhirnya lewatlah di hadapan beliau Musa ibnu Imran. Kan ada tuh, di situ kan ada tafsirnya tuh, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di bawah kan ada tuh tafsir Ibnu Katsir di bawahnya. Al-Waqiah ayat 40, di bawahnya kan ada tafsir Kemenak, tafsir Al-Jalalain sama tafsir Ibnu Katsir. Nah, buka tafsir Ibnu Katsirnya. Di situ juga Ibnu Katsir mengutip, Pak, hal yang sama. Musa bin Imran, Harun bin Imran, Maryam binti Imran. Ya, wahai saudara perempuan Harun, Maryam binti Imran. Apa ada Imran yang lain yang tercatat di dalam Quran selain Imran yang ini nih? Bapak mengutip, Pak Jainal mengutip hadis, memang benar Pak, ada hadis itu. Tetapi pada saat itu Muhammad Nabi Bapak ketahuan, Pak, dia salah silsilah, itu dikoreksi. Maka itu dikoreksi sama orang Yahudi. Ini selisihnya jauh banget. Lalu dia beralibi, Pak.
dengan mengatakan, oh biasa orang Yahudi memanggil anak gadisnya dengan sebutan orang suci zaman dulu. Mana ada? Padahal Harun nggak suci, Harun kan yang buat lembu emas, enggak? Iya. Adalah contohnya seperti yang dikatakan. Halo. Ya. Oke, sekarang mungkin gini, supaya nanti dipikir mereka hanya kita yang ngomong, silakan dulu Pak Darman sama Pak Zainal memberikan ibaratnya sanggahan dengan data terhadap apa yang ditunjukkan yang sampaikan Ibu Sofi sama Bro Duran tadi. Silakan Pak Darman. Share screen. Ya udah, nggak apa-apa Bu. Dianggap aja apa yang Ibu sampaikan tadi udah data bagiku itu. Silakan. Oh ya, silakan. Silakan. Bisa dengar kah? Iya, sangat terdengar. Ya, terdengar. Kalau yang saya baca, Imron yang ada di Nabi Musa itu Imron bin Qoid. Silakan Pak Darman. Pak, ini lagi ditanya Pak Darman, baterai Bapak dicas dulu sono. Oke, enggak. Saya lagi pakai headset. Kalau cas pakai headset terbaik. Ya, Bapak keluarkan dalil ada nama Imron bin Qoid itu bapaknya Musa, Pak. Udah simpel, Pak. Sama saya sih simpel. Iya, silakan Bro. Saudaranya Mokat. Imron bin Qoid. Ya, artinya gini Pak Zainul, kita sangat menghargai Bapak dalam diskusi di sini, tapi yang kita rindukan Bapak berbicara seiring, seirama dan senada dengan datanya Bapak itu, Pak. Tapi kalau Bapak hanya bicara, ya saya juga bisa hanya bicara kan. Coba dong, gue pengen tahu Imron bin Qoid. Iya, mungkin Imron bin Qoid itu pun Pak, silakan. Ya, datanya dari mana Imron bin Qoid? Kalau Bapak ibaratnya tidak bisa share, Bapak sebutkan aja. Atau kalau Bapak ibaratnya nggak bisa ini, kopikan linknya, saya share Pak, saya bantu Bapak, silakan. Halo. Ya, halo. Ya. Wah. Boleh sedikit. Oh ya, silakan Pak Darman dulu. Pak Zainul sedang mencari data, Pak. Silakan. Oh iya, saya juga muslim. Sama mungkin dengan Pak Zainal. Bolehkah komentar sedikit ini muslim? Ya, komentar lah. Kan begini, Pak. Di dalam Al-Qur'an itu disebut anak-anak Harun. Anak-anak Harun artinya keturunan Harun Pak ke bawah. Ada orang sucinya namanya Imran. Itulah yang menurun sampai ke Maryam. Iya. Mana Pak yang disebut Harun, surah berapa, ayat berapa? Sebentar dulu. Ibunya Maryam itu saudaranya, istrinya Ibu Nabi Zakaria. Nah, bahasa Nabi Zakaria itu kan anak Yahya. Tadi Bapak menyebutkan anak Harun, anak-anaknya Harun. Quran surah berapa, ayat berapa? Saya mau nanya, kenapa Isa disebut anak-anak Daud? Jangan nanya, orang saya lagi nanya kok Bapak nanya. Kenapa ya, Quran dengan sebentar. Quran dengan jelas menyebutkan Maryam saudara perempuan Harun, nama bapaknya Imron. Apa salahnya kalau keturunannya itu apa? Muhammad juga disebut anak keturunan Ismail. Yang salah adalah Muhammad salah sejarah. Ya, Maryam. Kalau Al-Quran itu mempersingkat ceritanya. Mempersingkat dari Hongkong. Saya jelaskan ya Pak. Maryam saudara perempuan Harun. Yang sebentar, sabar. Bapak atau saya yang ngomong nih? Jangan kayak cewek Anda. Saya dulu. Coba baca Yohanes 1:45. Itu siapa? Siapa Yesus itu? Ya? Yesus bin Yusuf siapa? Sekarang saya minta Bapak tadi mengatakan itu anak-anak Harun. Sekarang saya mau tanya. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Saya tanya Quran surah berapa, ayat berapa yang menyebutkan anak-anak Harun. Silakan kita buka. Oke, gini. Sebentar. Coba. Apa kita ini semua anak-anak Adam? Pak Darman. Kalau pula ini dia menyamakan anak Harun dengan anak Adam. Pak Darman. Itu di PWDT tuh, contohnya kita. Saya baru ketemu kamu, Bu. Sekarang saya tanya Pak Darman, saya tanya, Quran surah berapa, ayat berapa, tolong dibukakan yang disebut dengan anak-anak Harun yang bernama Maryam. Saya ini sekolah di madrasah. Tahu saya itu cerita-cerita Nabi dari Nabi Adam. Nggak usah, saya nggak pengen tahu cerita Nabi yang 124.000 itu. Saya tanya, tadi Bapak menyebutkan anak-anak Harun yaitu Maryam. Quran surah berapa, ayat berapa? Silakan sebutkan. Saya tidak bisa buka Al-Quran, Bu. Saya hafal berapa? Bapak nggak bisa buka Al-Quran, Anda sebutin aja kita bukain. Ini Pak Darman. Nggak bisa Pak, nggak ada ayat itu Pak. Jangan ngarang Anda. Begini dulu Pak. Anda udah Sebentar dulu. Ini Pak Darman. Gini Pak Darman. Kalau kita diskusi, ketika kalimat Bapak itu sudah kita dengar, tapi kita minta data Bapak, sebaiknya Bapak cari data dulu dari Bapak, daripada Bapak bicara tapi nggak ada data Pak. Saya sudah dapat tadi Muslim 3982. Coba tolong dilihat. Oke. 3982. Harun. Artinya apa bedanya Yesus anak-anak Daud? Muhammad itu adalah bukan itu Bro Darman. Bro Darman gini. Biasakan diskusi itu tujuannya adalah buka data. Dengar dulu aku. Aduh. Gini. Pak Darman. Langsung Nabi Muhammad itu langsung Pak Darman itu saya. prosesnya.
Boleh aku bicara? Boleh aku bicara? Sebentar Bu Sophia, sebentar. Tidak boleh, kamu kebanyakan ngomong. Gini Pak Aku Damar. bicara ya. Ketika Yesus disebut anak Daud, ketika Yesus disebut anak Daud, Yesus adalah keturunan Daud, ya dari suku Yehuda. Ketika kamu menyebut Bagaimana bisa Yesus keturunan Daud? Bagaimana bisa Yesus? Oke, dicariin GT tuh, Tolong gambar banget nih orang. GT. Sebentar. Aku ngomong ya. Ketika disebut Yesus Dari anak Daud, keturunan Daud dari siapa? Keturunan Daud dari siapa? ini kok mulutnya kayak Farjaha ya? Tolong di-mute dulu dong. Coba baca Oke, kamu. Yohanes 1:45. Si Darman ini tolong di-mute dulu dong. Aku mau ngomong. Yesus itu anak Yusuf. Tolong di-mute dulu. Ini siapa sih kok? Ketika Yesus disebut anak Daud, dia adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Silsilahnya bisa kita track, bisa kita telusuri. Ketika Maryam disebut anak Harun, Maryam ibu Yesus, yang kalian sebut Maryam ibunya Isa, itu bukanlah keturunan daripada Harun. Nggak ada hubungan, beda suku. Harun adalah suku Lewi, Maryam itu adalah suku Yehuda. Ya, jadi jelas ini Quran merupakan kesalahan sejarah terbesar. Ini kesalahan sejarah terbesar nih dalam Quran, ya, yang menyatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun binti Imron atau anak Imron. Kesalahan sejarah anakronismenya masih banyak lagi, tapi ini adalah salah satunya. Ya, jadi kalian nggak bisa lari teman-teman, kan nggak bisa lari. Ya, ini blunder kesalahan sejarah terbesar. Bahkan di dalam tafsir dikatakan istri daripada Imron adalah Hana. Halo. Ya, Halo. itu keliru. Ya, istri daripada Imron tidak pernah ada Al-Quran itu namanya tidak Yokebed. terperinci bahwa Harun anaknya ini, langsung ke pokoknya aja. Harun itu melahirkan anak-anak ini sampai Imran lahir lagi anak-anak sampai Habis Maryam. kamu malam ini. Itu Sudah begitu murtad. Al-Quran. Kamu yang Bukan habis. bisa Sudah murtad, jelaskan habis ayat malam Nabi ini. di Al-Quran itu bukan. Itu banyak Habis penafsiran kalian malam yang ini. dicocokkan dengan ceritamu. Bapak. Sama. Lalu Bapak kalau dungu jangan bangga Pak. Imron itu bapaknya Harun, bukan Imron itu keturunan Harun. Oke ya, jadi saya pikir sudah clear. Keturunan tidak ada mengatakan begitu. Itu anak-anak Harun. Jadi gini Inilah ya, sebabnya karena Muslim itu tidak tahu sejarah, mereka kehilangan kitab Taurat Musa. Ya, jadi begini nih, permanen oonnya. Sekarang saya mau tanya nih sama Bapak nih yang ahli nih ya. Zakaria menurut Muhammad itu pekerjaannya apa Pak? Halo, kenapa Ya. saya nggak bisa masuk? Nah, sekarang kan Bapak kan so ngerti ya. Betul nggak Pak? Halo? Halo, Ya, ya, dia. halo. Nabi Zakaria itu kan seorang nabi. Sudah tua, bininya belum punya anak. Dia minta Menurut Nanti. Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Zakaria. Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Menurut Muhammad Zakaria. pekerjaan Zakaria itu apa? Nah, Nabi Zakaria itu dibunuh semua dengan bapaknya itu. Menurut Muhammad Umurnya pekerjaan Zakaria itu apa? Yang kau katakan itu bahwa dia yang membaptis Yesus itu, Yahya itu. Anaknya Zakaria itu. Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad, menurut Ya, Nabi Bapak. tadi cuma mengatakan nabi. Nabi Zakaria itu nabi, pekerjaannya mendakwa agama. Ya. Tahu? Menurut Muhammad, menurut Nabi Islam, Zakaria itu pekerjaannya tukang kayu, Pak. Kenapa? Ya, kalau orang dulu kan samping tukang kayu, gembala, apa salahnya pekerjaannya? Nah, Memang nelayan. Memang sekarang- di tempatnya Zakaria. Sekarang Zakaria Bukan di pinggir laut. Kalau di pinggir laut udah dengerin dulu ya. Zakaria yang di Alkitab itu pekerjaannya imam, Pak, sebagai imam, bukan sebagai tukang kayu. Dan imam besar dari suku Lewi itu bukanlah seorang nabi. Nabi itu beda. Bukan. Ini bisa lihat screen aku nggak? udah ketok. Nah, itu kan Maryam, ya kan, di surat At-Tahrim 12 dikatakan Maryam itu binti Imron. Ya, Maryam ini cuma satu, nggak ada dua Maryam. Kalian saya mau masuk jawab dalam pertanyaan Quran kamu. itu. Sebentar, aku belum selesai. Maryam binti Imron. Ya, di At-Tahrim 12. Ini jelas yang dimaksud oleh Muhammad adalah Maryam ibunya Isa. Ya. Kemudian dikatakan lagi Maryam saudara perempuan Harun. Ini Quran surah 19 ayat 28. Ya, kemudian siapa sih Harun? Itu di Al-Imran 33 sudah jelas, keluarga Imron. Ya, siapa itu dari keluarga Imron yang anaknya 3? Ya, ada Harun, ada Musa, ada Miriam di situ. Kemudian di Al-Araf 142 dikatakan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun. Ya, saudara satu ibu. Ya. Jadi ini jelas bahwa di sini tidak ada dua Harun. Kalian mengatakan ada dua Harun dan sebagainya, itu kan karena kebingungan kalian, ya. Kemudian di Al-Qasas 33-34, ya, Musa berkata lagi dan saudaraku Harun. Jadi yang dimaksud di sini Harun adalah Harun saudara Musa, ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat nggak ini? Silsilah Musa bin Harun. Isa dan Yesus ini kalian bisa lihat ya. Isa ini kalau menurut Muhammad, ya, Isa ini ibunya bernama Miriam. Miriam ini anaknya Imron. Ini kalian bisa lihat di sini Imron. Ya, di dalam tafsir Imron ini bisa nikahnya sama siapa coba? Kalian tahu?
Imron, Saya tanya, ini nikahnya saya tanya sama Bu Sofi, saya tanya Bu Hana. Sofi. Nggak usah tanya dulu, aku jelasin Nah, dulu. penakut. Penakut dasmu. Pak Ya, justru Jainal, kalianlah muslim ya. yang takut sama saya ya. Kalau kalian tidak Pak takut sama Jainal saya, kalian tidak sama- mungkin memfitnah saya. Pak Jainal sama Pak Darman, dengar dulu, catat bila penting. Nanti setelah ini kalian bawa data untuk membantah datanya Ibu Sofi. Jangan hanya menyatakan Ibu Sofi salah, Ibu Sofi salah. Aku pun bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau Takut kalian, dasmu, kamu yang justru takut sama saya kok. ya lanjut Bu Kalau Sofi, kamu nggak lanjut, takut lanjut, ngapain kamu memfitnah-fitnah saya? lanjutlah Bu Sofi, lanjut. Ya, nggak penting banget ya. Di dalam tafsir kamu tau nggak, Amran yang di dalam Quran ini disebut Imron, itu kawinnya sama siapa nggak? Istrinya namanya Hana. Kamu baca seluruh tafsir. Padahal Hana ini adalah ibu Maryam, ibunya Yesus. Ini salah sejarah ya. Amran atau Imron di dalam Quran ini kawinnya sama Yokebed. Jadi Isa ini adalah keponakan Musa dan Harun. Makanya di dalam Quranmu dikatakan kepada Musa diberikan kitab Taurat dan Injil kepada si Isa. Itu bersamaan. Allah mau mengatakan Injil itu ada pada zaman Musa. Ya. Nah, sedangkan di dalam silsilah yang sebenarnya atau Injil yang asli, ya ini yang palsunya nih, yang KW. Yang aslinya Maryam itu ibunya Yesus. Itu bukanlah keturunan Lewi, bukanlah anaknya Imron. Dia keturunan Yehuda. Ya, keturunan suku Yehuda. Nenek moyangnya bukanlah Imron. Ya, kemudian Zakaria, Nabi Zakaria yang tadi dikatakan seorang nabi, dia bukanlah nabi, ya, dia adalah seorang imam besar. Ya, kemudian kita lihat lagi nih. Sekalipun hidup ini nggak kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Ketok. Ya, Miriam dan Maryam itu berbeda sekitar 1400 tahun. Jadi memang ada benang merah yang menghubungkan indikasi kesalahan dalam Al-Quran. Pertama, kemiripan nama Miriam dengan Maryam. Ya, kalau di dalam bahasa Arabnya sama-sama Miriam. Kemudian kesamaan nama sang ayah, yaitu Amran dan Imran. Kemudian penyebutan ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun bagi Miriam. Ini ternyata memang benar Harun dan Musa punya kakak perempuan. Namanya Nabiah Miriam. Tapi bukan Maryam, ibunya Isa. Ya, kemudian di hadis Sahih Muslim disebutkan adanya keheranan penduduk Najran terhadap penggunaan istilah ya ukhta Harun ini. Mughirah bin Syu'bah melaporkan, ketika aku datang ke Najran, mereka penduduk Najran bertanya kepadaku, engkau melafalkan hai saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal Musa dilahirkan lama sebelum Yesus. Jadi mereka pun ngerti ini. Ini orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Ya, gak kayak kalian orang Indonesia nggak bisa ngomong Arab aja kalau ngomong Arab. Ya, ini orang Arab nih, Kristen Arab. Ya, dia ngerti banget kamu sudah melafalkan saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal kamu salah. Musa itu dilahirkan lama sebelum Yesus. Kemudian Mughirah nih ketika bertemu Rasul dia menanyakan ini, kemudian dia menjawab, masyarakat zaman dulu sering memberi nama mengikuti nama-nama Rasul dan orang-orang suci zaman dulu. Wah, itu Harun itu Rasul, saya tanya, Rasul itu ada sejak kapan? Aku tanya. Ya, ini ada kesalahan. Ya, jadi Harun itu bukan orang suci. Harun itu yang membuat lembu emas, yang membuat orang Israel berdosa sehingga dua loh batu itu dipecahkan. Di dalam kitabmu juga ada, di dalam Quranmu. Ya, nah ini kesalahan sejarah lainnya yang mengatakan orang Samaria itu bertemu dengan Musa. Itu keliru ya di dalam Quran. Ini anakronisme kebolak-balik ini timelinenya ya. Bagaimana mungkin orang Samaria bertemu dengan Musa? Orang Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati. Setelah kerajaan Israel terpecah, baru ada itu kerajaan utara atau kerajaan Israel beribu kota di Samaria. Kerajaan selatan beribu kota di Yerusalem. Ya, kerajaan Yehuda. Ini nabimu tidak tahu sejarah ini. Ya, sehingga mengatakan bahwa orang Samaria lah yang membuat lembu emas. Memang orang Samaria itu membuat penyembahan lembu emas di kota Dan di sebelah utara dan di Bet-El di selatan. Tapi itu semua di kerajaan utara, di kerajaan Israel. Setelah Salomo mati, 700 tahun setelah Musa mati. Memang betul orang Samaria membuat penyembahan lembu emas, tapi bukan pada zaman Musa. Pada zaman Musa orang Samaria belum ada. Orang tanah Kanaan aja belum direbut kok, bagaimana mungkin disebut orang Asyamiri? Ya, segera bertobat kalian. Ya, kemudian yang bereaksi ini seorang sahabat Nabi yang katanya seorang pemeluk agama yang mualaf ya, masuk Islam, namanya Ka'ab al-Akhbar. Dia mantan ahli kitab. Jadi dia punya banyak pengetahuan tentang sejarah dan syafah ahli kitab katanya ya. Dia datang sama Aisyah nih. Dia menyatakan bahwa Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara Musa. Ya, ini ada di dalam tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Dia mengatakan begini nih, diriwayatkan dari Ibn Jarir, diriwayatkan dari Ya'qub, diriwayatkan dari Ibn Ulayya, diriwayatkan dari Sa'id Ibn Ali Abi Sadaqah, diriwayatkan dari Muhammad Ibn Sirin yang menyatakan bahwa ia diberitahu bahwa Ka'ab al-Akhbar mengatakan ayat yang berbunyi, oh saudara perempuan Harun, surah 1928, tidak merujuk kepada Harun saudara Musa. Itu keliru, salah sejarah. Lalu Aisyah berkata, kamu bohong. Jadi Aisyah membenarkan itu. Makanya dia bilang sama Ka'ab kamu bohong katanya. Kemudian beliau menjawab, wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah mengatakan hal itu tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya terpisah jarak waktu 600 tahun, maka Aisyah pun terdiam. Ini ada tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Ya, menurut sumber sejarah Islam sekarang saya bacain. Quran surah Maryam yang berisi ayat hai saudara perempuan Harun, ini surat-surat Mekah. Ya, surah Makiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Maryam itu terdiri 98 ayat, termasuk golongan Makiyah. Hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Muhammad hijrah ke Madinah, sebelum sahabat beliau hijrah ke Habsyi namanya. Ya. Halo, Putih. Nah, halo.
Apa bukan butik? Ya, kemudian hijrah ke Habasyah sendiri dilakukan sekitar tahun ke-5 Hijriah atau sekitar tahun 615 Masehi. Ini sumbernya adalah sejarah hidup Muhammad atau Sirah Nabawiyah, Syekh Syafiyur Rahman Mubarakfuri halaman 115. Pada bulan Rajab tahun ke-5 dari kenabian berangkatan rombongan pertama dari para sahabat ke Habasyah. Nah, pertanyaan orang-orang ke Najran yang diceritakan oleh Mugiro tadi sangat mungkin ini terjadi sekitar 13 tahun setelah ayat saudara perempuan Harun ini dilafalkan. Jadi Muhammad ini jelas berada dalam posisi sulit, serba sulit. Ya, karena apa? Kalau dia mau menarik kembali, dia sudah tahu dia mau merevisi ayat ini. Saudara perempuan Harun rusak karena dia mengatakan ini ayat turun dari Allah. Bagaimana mungkin Allah salah sejarah? Tapi kalau dia tidak merevisinya, ini kesalahan blunder sejarah ini. Nah, karena Muslim itu nggak ngerti apa-apa tentang sejarah, ya gampang aja dibohongi. Tapi bagi orang-orang ahli kitab yang tahu sejarah ketika membaca Quran kalian, kita tahu ini anakronisme. Ya, itu kesalahan sejarah. Ya, ini blunder yang paling besar, yang makanya kalian bundet sampai sekarang nggak ngerti. Ya. Kalian mudet nih, bahkan lihat nih, Imran dikatakan nih surat 3 ayat 35 sampai 37. Imran menyerahkan Maryam pada Zakaria. Pak Erben, saya tanya, ini teman-teman baca ayat surat 3 ayat 35 37 ini ada yang aneh nggak? Ini harus dibaca. Aneh, Ibu. Ya dong mulai 35, Ibu. Saya baca ya. Aku makan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah dalam nasar itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan." Siapa nih anak istrinya Imran ini? Maryam, ibunya Isa. Ya, jadi kalian tuh nggak bisa mau ngejar buntut kalian, jadi tetap balik-baliknya ini anakronisme salah sejarah. Ya. Ini lihat nih, surat 3 Al-Imran ayat 35 sampai 37. Orang Kristen harus tahu ini ya, jangan bodoh orang Kristen ya. Orang Kristen tidak boleh bahlul. Ya, ya Tuhanku sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Ini istrinya Imran nih. Imran siapa? Bapaknya Musa dan Harun tadi. Ya, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Kurang jelas dari Hong Kong. Ya, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Maka Tuhan menerimanya sebagai nasar dengan penerimaan yang baik, mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria. Jadi Imran di dalam Quranmu itu ketemu Zakaria. Oh Allah. Ya, dan Allah menjadikan Zakaria itu pemelihara Maryam anaknya Imran ini loh. Ya gimana nggak tepuk jidat pingsan kita ketika baca Quranmu? Ya, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Ini adalah dari Injil Apokrifa, Injil palsu, Proto Evangelium Yakobi. Ya, nanti itu ada saya uraikan sendiri. Saya sudah bikin videonya sumber-sumber kisah di dalam Quran. Ini bukan rahasia lagi, teman-teman. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu punya makanan ini?" Maryam makannya dari sisal. Tetapi intinya adalah di sini Imran. Imran siapa ini, Pak Domba Kecil? Ayahnya Maryam bukan di sini. Musa, Harun dan Miriam. Bapaknya Musa, Harun dan Miriam. Maria. Ketemu sama ketemu sama Imam besar Zakaria, ayahnya Yahya Pembaptis. Tepuk jidat enggak lu? Pakai pintunya Doraemon, Ibu. Pakai pintunya Doraemon. Woi, saya jangan demo. Saya curang sekali ini orang ini, yo. Jadi masa saya demo? Transportasi. Segera bertobat saran saya. Kamu dan anak-anakmu akan diselamatkan ketika kamu menerima Tuhan saya mau jawab tantangannya Bu Sofiatul. Saya mau jawab. Jangan saya demo. Kamu jawab dulu tadi. Kamu jawab dulu. 125. Anda bagaimana Imran? Bagaimana Imran? Satu saja. Saya mau tanya, apa bagaimana kamu jawab dulu? Kamu jawab dulu. Bagaimana Imran ketemu sama Zakaria? Saya tanya, apa standar Anda mengatakan sebuah fakta? Apa standarnya? Bibel standarnya. Saya tanya standar kebenarannya apa? Pak, standar saya tanya sama Anda. Saya tanya, tokoh di dalam Quran itu tokoh dongeng atau tokoh sejarah? Tokoh sejarah. Nah, kalau tokoh di dalam Bibel, sejarah atau dongeng? Tokoh di dalam Bibel sejarah apa dongeng? Saya tanya. Kalau itu tokoh sejarah, kenapa bisa anakronisme? Kenapa bisa mengaku salah sejarah? Pak Erben, kenapa aku salah sejarah? Banyak. Pak Erben, saya akan keluar dari channel ini kalau saya tidak keluar. Saya nggak usah. Baik, saya keluar. Silakan keluar. Boleh saya tangani, Bu? Bentar, Bu. Saya tangani bentar, Bu. Udah keluar dia. Pak, halo. Ya, udah benar itu ya. Ibu Sofi. Ya, jadi jelas di situ Imran yang adalah ayahnya Maryam bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hong Kong. Aku tanya dari Hong Kong itu. Sadar kalian itu? Kami ini bermaksud baik menyadarkan kalian karena ini taruhannya surga neraka, hidup dan mati. Sadar kalian, dari mana mungkin orang Samaria ketemu Musa? Dari mana Imran yang ayahnya Maryam itu bisa ketemu sama Imam Zakaria? Dari Hong Kong. Jadi teman-teman Islam, tolonglah jelaskan kami surat Ali Imran ini 35, 36, 37. Jelaskan dulu. Apakah sama dengan Musa yang membelah laut? Saudaranya Harun.
35 Surat 3 ayat 35 sampai 37 itu aneh sekali. Bagaimana mungkin? Tidak ada di Al-Quran itu bahwa Musa bin Imran. Datamu mana? Datamu mana? Ya jelaskan aja, Pak. Berarti Muhammad salah bilang Musa bin Imran. Dari Al-Quran, kalau ada mengatakan Taurat apa Injil itu kepada Nabi Musa cari. Yang Surat 7 157 Ya, surat 7 coba buka. dikatakan Taurat itu ada di zaman Musa. Taurat dan Injil itu ada di sisi mereka. Taurat dan Injil ada pada zaman Musa loh. Kalian heran nggak sih? Nabi Isa. Taurat itu kepada Nabi Musa. Surat 7 kepada Nabi Daud. Surat Nih kita kasih buktinya ya. Tadi kamu kamu sudah nggak bisa ngeles. Kamu tadi sudah tidak bisa ngeles. Ya surat 3 ayat 35. Nah, kita sudah tahu, Pak. Nah, Coba Pak buka Pak datanya Pak, jangan Surat 7 ayat 157 dikatakan Injil ada di zaman Musa. Ini siapa sih yang membuka? Kalau nggak bisa biar saya bacakan bentar. Jangan dibacakan, share screen. Al-Araf, tunggu saya tapi bisa aku share screen. Ya aku share screen. Kalian gimana? Aku akan share screen surat 7 ayat 157. Anaknya ini nggak ada di Al-Quran itu. Berarti Muhammad salah ketika bilang Musa bin Imran. Pokok-pokok orang-orang yang terkenal aja. Muhammad salah bilang Musa bin Imran. Ya, Muhammad salah dia bilang Musa bin Aku Imran. share screen ya. Aku share screen Quran ya. Al-Quran menceritakan semua bapaknya ini sama sampai teman-teman. Ini Quran surat 7 ayat 157 nih, lihat nih. Kita tahu. Kok 7157 sih Duran salah? Yang mana hadis palsu, yang mana hadis? Kalau bukan dari baca dari 155, 156 itu cerita tentang Musa. Surat 7 155, 156, 157, 158 itu bicara di zaman Musa. Ya, bacain. Bukan ada kitab Injil itu loh, Taurat dan Injil itu mana ya? Itu loh. 7 157 55. Coba buka Ibu ya. Yohanes 1:5. Ayo. Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Apa sih nggak ada hubungan? Nah, coba buka dulu surat 7 157. Yesus mana itu? Allah berkata Injil ada pada zaman Musa, coba. Mana itu? Surat 7 mulai dari 155 coba. Di layar Musa. 155. Nah, itu 155 berapa? 155 kan bicara tentang Musa nih. 155 kan bicara tentang anak Yusuf dari Nazaret. Nah, coba siapa itu? Tentang Musa. Apa juga kita? Terus tuh sampai ke bawah, sampai terakhirnya di Kok terjemahan yang aku punya kok bisa nggak ada ya? Coba baca Yohanes 1:45. Apa sih kamu tuh? Lihat nih. Ayo. Allahmu berkata, Injil ada pada zaman Musa. Yusuf dari Nazaret, anak Yusuf dari Nazaret, siapa itu? Anaknya Yusuf. Tapi itu nggak ada hubungan sama Quran. Kita bedah Quran dulu. Kan itu sejarah itu. Makanya kalau dari Hongkong, sejarah dari Hongkong. Imran kakeknya Isa itu dari mana? Kotanya. Ini lihat nih teman-teman Kristen ya. Saya fokus ke Kristen aja. Kita nggak usah harapin Muslim lah ya. Mereka sejarah. Historia. Tapi lihat nih surat 7 ayat 157 tadi Allah berkata kepada Musa nih. Ya, seorang nabi yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi Allah mengatakan Injil kepada Musa, bayangin Injil ada pada zaman Musa. Jadi di dalam bayangan Muhammad, pamannya dikasih ya, di dalam pemahaman Muhammad, pamannya si Musa dikasih kitab Taurat, dikasih Injil. Makanya deketan dia. Nih lihat nih, surah 5 ayat 157 nih. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Bayangin, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi ini Tuhan ngomong sama siapa nih? Tuhan ngomong Allahnya mereka ya, Allahnya Muslim. Ngomong sama orang Israel, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka pada zaman Musa loh, bayangin. Aja kalah, itulah kapan jadi raja. Yesus di dunia ini nggak pernah. Ya ini jelas teman-teman, Anda harus cerdas. Daud itu Sulaiman. Kalau ini benar-benar firman daripada Tuhan, tidak mungkin Tuhan ngomong seperti ini. Ayo, yang dikatakan Daud, Mesias nanti siapa, Bu? Kata-kata Injil itu baru ada di dalam perjanjian baru kita ya, teman-teman Kristen. Jadi Anda jangan pernah masuk menjadi mualaf. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdebatan, diskusi yang hangat luar biasa, dan pasti teman-teman memiliki penilaian terkait apa dan materi yang disampaikan oleh kedua belah pihak mengenai Quran dan juga mengenai kekristenan, termasuk Allah ya, Allah Kristen Islam. Nah, firman Tuhan terus akan berlaku bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Apabila ada orang yang menyalahpahami, mempertanyakan, tetapi harus dengan lemah lembut dan sopan,
supaya mereka yang memfitnah kamu karena kesalehanmu kamu membungkam mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan soroti sebelum kita meladeni umat Islam. Mendudukkan pokok masalah atau pokok doktrin pengajaran itu secara berbeda. Allah dalam kekristenan dan Islam itu berbeda, keyakinan berbeda, konsep cara berbeda. Walaupun selalu diajarkan bahwa kita ini rumpun semitik ya. Jadi tetap berbeda. Berbeda bukan untuk memperkerucut kondisi semakin keruh, tetapi juga untuk menjaga dan menghargai perbedaan. Kita harus dapat memilih mana yang benar di antara kedua narasumber. Kalau kamu membahas Alkitab, yang wajib kamu dengar adalah apologetik Kristen. Tetapi kalau kamu membahas Quran, setidaknya kita dapat belajar dari para ustadz karena mereka yang belajar itu. Walaupun kita dapat membaca literatur-literatur yang bertanggung jawab, dan banyak ustadz juga yang tidak jujur dengan literatur mereka, akhirnya dapat dilihat di zaman internet ini untuk membungkam orang-orang yang tidak berani membongkar Quran dan hadis mereka. Buktinya ada banyak Muslim yang terpelajar yang berani membongkar isi Quran dan juga hadis, dan mereka dipersekusi teman-teman. Dan saya sudah pernah membaca dan juga mengupload video tersebut. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga diberi wawasan khususnya umat Muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya, dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.